Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga semuanya hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, pagi ini kita akan membahas yaitu tentang materi kita dengan judul sudut-sudut pada garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari judul di atas, inilah gambarnya ya. Ini ada dua buah garis lurus. Ya, ini tadi ya, garis-garis yang sejajar. Ini ada dua buah garis ini yang saling sejajar ini, dan dipotong oleh sebuah garis. Nah, ini tadi ya, dipotong oleh sebuah garis. Jadi keterangannya garis A sejajar dengan garis B. Jadi ini garisnya sejajar ya. Atau juga bisa dibuat dalam bentuk seperti ini. Nah, M ini adalah garis pemotong kedua garis A dan tersebut. Jadi dari keterangan judul inilah dia sketsa gambarnya ya. Nah, dari bentuk gambar seperti ini, mari kita lihat berikutnya, bisa didapat beberapa bentuk-bentuk sudut. Nah, ini yang berikutnya ya. Pada gambar diperoleh sudut-sudut sebagai berikut. Nah, dari gambar gini ada beberapa sudut yang bisa dibentuk dari gambar seperti ini ya. Yang pertama itu adalah sudut sahadap. Ya, sudut sahadap. Oke, besar sudut sahadap ini sama besar. Bentuk sudut sahadap, bagaimana bentuknya? Itu dia seperti huruf F. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kamu untuk menentukan sudut di sini tadi, kamu hanya membayangkan bentuk huruf F-nya saja ya. Nah, bentuknya seperti inilah pokoknya ya, seperti ini ya. Pahami bentuknya ini. Jadi dari konsep ini kita bisa tentukan sudutnya yang di sini, sudut sahadap yang mana. Maka diperoleh sudut 1 sahadap dengan sudut 5. Ya, sudut 1 sahadap dengan sudut 5. Ini saya buat sama dengan karena dia tadi sudut sahadap itu kan sama besar. Mana tadi ya? Besar sudut sahadap itu sama besar. Jadi ini sudut 1 sahadap dengan sudut 5. 1 dengan 5 ini bentuknya sahadap ini ya. Kayak seperti F. Kamu bayangkanlah ini seperti F ya. Nah, ini dia. Baru sudut 2 dengan sudut 6. Ini 2 dengan 6. Nah, ini juga seperti F. Ya, ini seperti F. Membayangkannya seperti huruf F ya. Baru yang sudut 3 dengan 7 itu sudut 3 dengan sudut 7. Sudut 3 dengan sudut 7 ini juga seperti F. Sudut 4 sama dengan sudut 8. Ini sudut 4-nya, ini sudut 8-nya. Jadi dari gambar ini ada 4 sudut sahadap yang bisa kita buat dari gambar ini ya. Contohnya seperti ini. Jika pada gambar di atas besar sudut 1 120. Misalnya ini 120. Tentukan besar sudut 5. Sudut 5-nya berapa? Kita lihat ini kan sudutnya sahadap ini tadi ya. Sudutnya sahadap. Nah, konsep sudut sahadap tadi kan besar sudutnya sama besar. Besar sudut sahadap itu sama besar. Nah, jadi kita buatnya sudut 1 sahadap dengan sudut 5. Berarti sama juga 120. Jadi sudut 5-nya 120 juga ya. 120 juga ya. Oke, itu sudut sahadap. Sekarang yang kedua. Dari gambar ini diperoleh juga nanti yang namanya sudut dalam berseberangan. Besar sudut dalam berseberangan itu sama besar. Jadi besarnya sama juga ya. Bentuk sudut dalam berseberangan itu seperti huruf Z atau huruf N. Nah, bentuknya seperti ini. Kamu membayangkannya seperti ini. Ya, seperti ini kita membayangkannya ya. Ini lambang sudutnya yang dasar. Maka diperoleh sudut 2 itu sama dengan sudut 7. Nah, tadi sudut 2 sama dengan sudut 7. Ini namanya dalam berseberangan. Di dalam tapi berseberangan. Baru sudut 1 dengan sudut 8.
sudut 1 dengan sudut 8. Nah, ini tadi saya buat langsung sama dengan, karena dia tadi kan besar sudutnya sama ya. Nih, besar sudut dalam perseberangan itu sama besar. Jadi atau dibaca juga sudut 2 dalam perseberangan dengan sudut 7. Sudut 1 dalam perseberangan sudut 8. Begitu ya. Nah, contohnya jika pada gambar di atas tadi besar sudut 2-nya 75. Ini tadi 75. Tentukan besar sudut 7-nya. Sudut 7-nya ini dia kan. Ini tadi dalam perseberangan ya. Hasilnya nanti seperti ini. Ya sama besar juga dia nanti. Sudut 2 itu kan nanti dalam perseberangan. Berarti ya sama juga 75. Begitu ya caranya ya. Oke, ini dia sudut dalam perseberangan. Yang ketiga, dari gambar ini diperoleh juga sudut-sudutnya. Ini yang ketiga, sudut luar berseberangan. Sudut luar berseberangan. Besar sudut luar berseberangan ini sama besar juga ya. Jadi besar sudut luar berseberangan sama besar juga. Bentuk sudutnya seperti apa? Ya dia membayangkan seperti Z atau N juga ya. Sama, cuma dia di luarnya. Di luarnya, kalau tadi dalam perseberangan di dalam. Ini di luar. Kita membayangkannya Z juga ya, tapi di luar. Maka diperoleh, nah ini sudut 4 luar berseberangan dan sudut 5. Nah, ini sudut 4-nya tadi. Ini di luarnya, berarti inilah dia luarnya berseberangannya ya. Ini ya. Nah, ini dia. Sudut 4 luar berseberangan sudut 5. Ini sama dengan karena besar sudutnya sama besar. Sudut 3 luar berseberangan dan sudut 6. Sudut 3 luar berseberangan dan sudut 6. Oke ya. Jadi ini juga sama besar sudutnya ya. Oke, contohnya jika pada gambar di atas besar sudut 4 itu 150 derajat. Ini ya, sudut 4-nya tadi 150. Tentukan besar sudut 5-nya. Sudut 5-nya yang ini tadi. Ini kan luar perseberangannya ya. Ya udah jelas sama ya. Jadi besar sudut 4 sama dengan sudut 5, 150 juga. Karena dia luar berseberangan ya. Oke, itulah sudut luar berseberangan. Nah, yang berikutnya ada lagi sudut yang berikutnya. Sebentar ya. Nah, ini yang keempat. Itu sudut dalam sepihak. Nah, jumlah sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Bentuk sudut dalam sepihak seperti apa? Nah, sebagai berikut. Nah, bentuknya kamu bayangkannya seperti ini ya. Seperti inilah membayangkannya. Jadi sudutnya di mana? Di sini. Atau bentuknya begini, ini dia. Jadi maka diperoleh sudut 2 tadi di sini tambah ya. Jadi tidak sama dengan tadi jumlah tadi kan. Jumlah sudut dalam sepihak itu 180. Jadi kalau dalam sepihak dia jumlahnya 180 ya. Oke ya, sudut 2 tambah sudut 8. Nah, jadi ini dia. Sudut 2 tambah sudut ini kan dia bentuknya sama tadi seperti tadi bentuknya tadi ya. 180 ya. Sudut 1 tambah sudut 7. Sudut 1 tambah sudut 7 180 juga ya. Oke, ini konsepnya ya. Nah, contoh. Jika pada gambar di atas besar sudut 2 itu 130. Nah, yang ini tadi 130. Ya kan? Tentukan besar sudut 8. Berapa besar sudut 8 ini? Oke. Udah, kita masukkan ke bentuknya tadi. Jumlah sudut 2 tambah sudut 8 kan 80. Berarti yang ini 130. Tambah yang ini berarti ini selisihnya lah kemari ya. Berarti 50 derajat. Jadi sudut 8-nya 50 derajat ya. Oke. Itu yang keempat. Yang kelima, sudut luar sepihak. Ini yang kelima, ini yang terakhir ya. Sudut luar sepihak. Jumlah sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Nah, bentuknya seperti apa? Ini dia bentuknya sama seperti ini juga, cuma dia di luar ya. Di luarnya seperti dalam sepihak juga ya. Cuma dia di luar. Nah, jadi maka diperoleh sudutnya seperti apa? Sudut 4 tambah sudut 6 berarti yang ini
sudut 4 ditambah sudut yang ini 180 juga ya. Nah, sudut 3 tambah sudut 5 tambah sudut 5 180 juga. Ingat ya, sudut luar sepihak juga jumlah sudutnya 180, sudut dalam sepihak jumlah sudutnya 180. Jadi sudut dalam sepihak dan sudut luar sepihak jumlah sudutnya 180 ya. Oke, contoh, jika pada gambar di atas besar sudut 4-nya 110. Nah, tadi ya. Nah, ini tadi 110. Tentukan besar sudut 6-nya. Berapa sudut 6? Berarti sudut 6-nya yang ini ya. Nah, ini kita lihat kan luar sepihak dia nih. Oke, jadi konsepnya sudut 4 tambah sudut 6 sama 180. Sudut 4-nya tadi 110 tambah sudut 6. Sudut 6 berarti ini selisihnya 70 derajat. Jadi sudut 6-nya sama dengan 70 derajat. Nah, itulah pemahaman tentang sudut-sudut pada garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Jadi ada 5 bentuk ya. Ada 5 bentuk nama sudut. Itu sudut sehadap, sudut dalam perseberangan, sudut luar perseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Oke, demikianlah penjelasan daripada pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Oke, demikianlah. Terima kasih.